Nah, kenapa itu tidak dilakukan? Kenapa kita itu sering ngomongnya kasar, termasuk kepada pasangan kita, kan begitu. Nah, akhirnya kita amburadul semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa setia Siraman Kolbu atau Siraman Kolbu Lovers. Nah, gimana kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian di tengah keadaan seperti ini, cuaca dan lain sebagainya, mari kita sama-sama menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan, dan memperbaiki akhlak kita. Mudah-mudahan ya Pak Ustadz ya, kita dalam keadaan sehat walafiat dan Allah meridhoi setiap apa yang kita lakukan. Amin Allahumma amin. Amin. Senang sekali saya Bobi Maulana beserta guru saya Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita. Selamat datang di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Pemirsa, ada pepatah mengatakan masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah anugerah, dan besok adalah masa depan yang kita tidak akan pernah tahu bagaimana. Nah, berbicara masalah sejarah Pak Ustadz itu kan jadi pembelajaran ya. Tapi bolehkah kita membandingkan pasangan kita di sekarang dengan pasangan kita di masa lalu nih? Ya, karena tema kita membandingkan pasangan dengan masa lalu, bolehkah? Nah ini, coba Pak Ustadz silakan tausiahnya. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini, pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Amin. Dan juga hidayah oleh Allah. Amin ya Amin. rabbal alamin. Tema kita, tema yang bikin greget, kadang jengkel. Membandingkan pasangan dengan masa lalu, bolehkah? Gimana nih Pak Ustadz? Ya, sebenarnya kalau masa lalu itu memang bisa aja kata Mas Bobi adalah sejarah. Benar, kalau sejarah itu di masa depan namanya ramalan. Benar. Masa lalu itu sejarah. Sebenarnya boleh untuk mengingat, boleh. Tapi untuk evaluasi boleh. Tetapi tidak menjadikan acuan untuk menjadikan suatu masalah itu jadi pertengkaran, jadi persoalan, jadi pembanding yang menilainya tidak baik. Itu tidak boleh. Ya. Kecuali yang namanya keluarga itu kan sesuatu yang harus kita jadiin. Kita ingin keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Itu doa. Doa itu hanya doa. Jadi seperti umpamanya kita berdoa agar Allah memberikan rezeki yang halal, thayyib dan berkah. Nah, dari doa itu kita juga belajar untuk ikhtiar. Jadi sama, pada waktu kita itu menyusun keluarga kita itu menikah, mamanya, nah kita sudah persiapkan bahwa pernikahan ini memang tidak ada yang tidak ada yang bermain-main, lurus aja gitu ya. Kemudian di dalam pernikahan ini memang tetap ada ujian. Ujian itu macam-macam. Ada ujiannya itu umpamanya masalah ekonomi, ada ujiannya itu masalah kelahiran anaknya, ada ujiannya masalah anaknya yang memang Allah mengizinkan yang umpamanya kurang sempurna. Ujian macam-macam ujian itu, termasuk ujian yang masa lalu juga itu menjadi ujian. Nah, disinilah kita harus berpikir bahwa kalau di dalam Islam ya, perilaku kita dulu itu memang selalu berurutan sampai nanti seseorang itu diambil oleh Allah Ta'ala. Jadi berurutan, beda dengan hanya cerita. Pacaran, umpamanya masa lalu ya itu memang tidak masuk. Tetapi yang kita lakukan adalah pada saat kita dulu akhir balik itu bisa menjadi rencana Allah untuk menjadikan sesuatu diberikannya di masa depan kita. Nah ini harus tahu karena memang itulah cara Allah memberikan rizki, memberikan musibah, memberikan ujian, memberikan rizki lagi, memberikan banyak sekali ujian untuk menguji orang Islam itu ada nggak dia dalam akidah, ada nggak dia itu selalu dalam koridornya Islam yang baik ya. Orang mamanya kita sebagai seorang Islam itu harus dijaga semuanya, cara berpikir, berbicara juga dijaga. Jangan sampai berbicara itu omongan saya nyinggung Mas Bobi, omongan saya nyinggung saudara saya yang lain. Itu dijaga, itu etika. Etika itu bukan berarti itu di masyarakat aja. Etika itu etika beragama. Yang mau kita omongkan di YouTube itu apa mamanya? Kalau memang itu bisa menjadikan
bentroknya saudara-saudara kita, hentikan mulut kita. Karena kita sudah tahu di dalam hadis diceritakan bahwa kalau kita bisa menghentikan, tidak melakukan suatu perbuatan yang buruk dari pikiran kita, itu kita mendapatkan pahala, udah jelas. Dan kenapa itu tidak dilakukan? Kenapa kita itu sering ngomongnya kasar, termasuk kepada pasangan kita. Kan begitu. Nah, akhirnya kita amburadul semua. Jadi itu harusnya itu ujian menjadikan iman kita bertambah, malahan menjadi ujian itu menjadikan ambruknya iman kita. Itu dia. Itulah, jangan hanya cuma berpikir bahwa ujian itu bisa meningkatkan iman kalau memang tidak mampu menjalankan. Kalau mampu menjalankan baru imannya diangkat. Kalau tidak mampu anjlok. Kita harus paham, hormatilah pasangan kita, tidak usah menceritakan hal-hal yang bisa menjadikan hati itu robek. Tetap serahkan pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa pasangan, suami, istri, anak-anak kita dilindungi oleh Allah Ta'ala, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Amin. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Subhanallah. Pak Ustadz Danu, terima kasih tausiahnya. Selanjutnya pemirsa yang akan berikan tausiah membandingkan pasangan dengan masa lalu. Bolehkah? Ini bagus sekali ya. Kita persilakan Ustadz Asep Hidayat. Ustadz silakan. Terima kasih. Ya. Masa lalu, biarlah masa lalu. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati, kita sayangi Ustadz Danu ya sebagai guru kita, dan Mas Bobi, seluruh para pemirsa MNC TV dimanapun berada yang bahagia. Alhamdulillah pagi ini bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa semuanya, tentu setiap kita ya pernah memiliki masa lalu, betul? Betul. Tapi masa lalu itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah, sekarang bagaimana ketika berada di dalam pasangan, dalam rumah tangga, apakah boleh kita membandingkan masa lalu itu? Di satu sisi tidak jadi masalah. Kenapa? Karena bisa jadi masa lalu yang baik kemudian diungkit kembali supaya mungkin lupa untuk menjadi baik lagi. Ini namanya mengingatkan. Contoh misalnya dulu Mas Bobi sebelum menikah untuk mendapatkan istri yang sekarang itu kan rajin ibadah supaya terlihat sama mertua kan gitu. Udah menikah tiba-tiba ibadahnya hilang. Si istri mengatakan, "Bang atau AA, dulu sebelum menikah kayaknya rajin banget sholatnya. Duhur aja sampai 6 rakaat misalnya gitu." Diingatkan kembali supaya apa? Mas Bobi rajin lagi ibadah, itu kan masa lalu yang baik. Tidak jadi masalah. Atau mungkin juga seorang suami mengatakan, "Ma, dulu sebelum menikah mama itu ya bicaranya sedikit sekali. Tapi setelah menikah kenapa jadi banyak begini?" Nah, ini diingatkan kembali karena bisa jadi orang yang banyak bicara akan lebih banyak dosanya seperti itu. Diingatkan masa lalu yang positif tentu diingatkan kembali, ingin sangat baik sekali. Tapi ada masa lalu yang buruk. Lalu bagaimana masa lalu yang buruk? Tentu kalau masa lalu yang buruk ini jangan sampai terungkap. Kenapa? Karena bisa jadi saat ini istri atau suami yang memiliki masa dulu yang kelam, masa lalu yang kelam, kini sudah berubah. Dan bisa jadi suami kita, istri kita yang dulunya mungkin negatif, sekarang sudah jadi positif. Berprasangkalah positif kepada pasangan hidup kita. Jangan selalu membanding-bandingkan. Insya Allah dengan cara seperti ini keluarga kita harmonis. Amin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kisah di mana masa seorang laki-laki memiliki masa lalu yang kelam karena dia membunuh 99 orang. Datang kepada seorang rahib, kata Rasulullah, dan meminta jawaban, apakah saya masih diberikan izin oleh Allah, dibukakan pintu maaf? Maka kata rahib itu, sudah tidak ada lagi ampun bagimu. Maka ternyata laki-laki itu membunuh menjadi 100. Kebayang tidak? 99 kemudian tambah lagi 1. Akhirnya datang lagi kepada seorang alim bertanya, apakah masih ada waktu untuk bertobat kepada Allah? Maka seorang alim mengatakan, masih ada waktu untukmu. Pergilah ke tempat yang lain, dan ternyata di perjalanan dia meninggal dunia. Datanglah malaikat rahmat dan datang malaikat azab. Dia mengatakan, ini bagianku, kata malaikat azab. Ini bagianku, kata malaikat rahmat. Tapi kemudian Allah mengutus malaikat yang menyerupai manusia, para pemirsa. Dan kemudian dia mengatakan, coba ukur lebih dekat kepada keburukan atau tempat buruk atau tempat baik. Dan ternyata si pemuda yang membunuh 100 orang ini lebih dekat kepada kebaikan. Maka akhirnya malaikat rahmat pun
memberikan kesempatan untuk masuk surga. Seperti itu para pemirsa. Artinya apa? Bisa jadi ya ini yang terjadi kepada pasangan hidup kita. Berbeda-beda atau banyak sekali keburukannya masa lalu, sekarang bisa jadi sudah lebih baik lagi dan bisa jadi lebih baik daripada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang siap untuk hijrah dengan baik, sehingga masa lalu kita jangan pernah diungkit-ungkit kembali atau pasangan hidup kita diungkit kembali. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah masa lalu adalah kenangan. Betul? Masa ini adalah kenyataan, masa yang akan datang mudah-mudahan jadi impian baik buat kita. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan kita semuanya. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Pak Ustadz Asep, terima kasih tausiahnya. Pak Ustadz Anu juga terima kasih. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk semuanya bahwa hal yang positif, masa lalu yang positif boleh menjadi perbandingan jikalau memang itu akan mendatangkan kebaikan. Tapi kalau yang negatif, apalagi mendatangkan sisi traumatis dari pengalaman di masa lalu, janganlah. Itu nanti jadinya kurang beriman kepada Allah, tidak bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan hari ini dan esok harinya. Terima kasih sekali lagi untuk guru-guru saya. Selanjutnya pemirsa, kita akan kehadiran bintang tamu. Pernah datang ke sini, terakhir tuh keluhannya betis sebelah kanannya sakit nih. Sekarang nggak tahu udah sembuh atau belum. Udah gitu konsultasi cari jodoh sama Pak Ustadz. Sekarang katanya udah dapet jodoh, udah nikah lagi. Siapa kira-kira? Ini pokoknya kalau datang ke sini cerah ceria semuanya ya. Komedian wanita. Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu. Sejukkan hati.